Surabaya, senang sekali kali ini Poltekpol Surabaya punya segmen baru namanya Ngobrol Santai. Nah, pada kali ini, kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Sumatera Barat ke sini. Tentunya ingin berbagi cerita dengan mereka, langsung aja yuk kita ajak ngobrol. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, ini ada taruna dari Poltekpol Sumbar yang kemarin mendapatkan kesempatan untuk bisa bertukar dengan pelajar-pelajar taruna-taruna yang ada di Poltekpol Surabaya. Langsung kita dengerin aja yuk ceritanya ya. Ini ada Cia ya? Ya. Cia sama Dika sama Rido. Gimana kabarnya nih? Siap. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Siap. Udah 3 bulan ya di Surabaya. Siap kurang lebih 3 bulan. Kita ini pingin tahu nih, kemarin waktu pertama kalian itu bisa sampai ke sini, ceritanya gimana sih? Baik, izin menjawab. Jadi kemarin itu saya dapat informasi tepatnya dari Kabak Akademik di Poltekpol Sumbar, itu Bapak Dodi Afrianto. Jadi Bapak Dodi Afrianto kayak kami lagi ngobrol-ngobrol sampai juga. Jadi dia bilang kalau misalnya nanti yang kelas kami itu kelas transportasi laut Polbit bakalan ada pertukaran taruna mandiri bersama Politeknik Pelayaran Surabaya. Terus setelah itu kami dapat infonya udah dari bulan Agustus. Jadi kayak Persiapan dulu atau baru cari-cari info? Ini masih kayak infonya masih hanya sebatas desas-desus gitu, ya. baru kayak gitu. Masih jadi, rumor. Iya, masih rumor sebenarnya. Terus setelah itu kan berangkatnya itu Oktober kan ya. Jadi pas Oktober itu ada pos berapa dari Agustus September berarti ada 1 bulan. Jadi kami ngiranya kayak ini kayaknya nggak jadi nih pertukaran taruna mandirinya. Tak tahunya pas di bulan Oktober diinfokan kalau misalnya tanggal 12 Oktober kami udah harus packing persiapan buat pergi ke Surabaya. Ini semuanya dari transportasi laut ya? Iya, transportasi laut. Oke, berapa orang dari Sumbar? Kalau dari Sumbar ada 20 20 14 orang. taruna, 6 taruni. Oke, nah ketika kalian sudah mulai berangkat nih, perjalanannya gimana waktu itu? Perjalanannya itu kayak waktu pagi sebelum kami berangkat ke BIM di Padang Bandara Internasional Minangkabau itu cuacanya lagi hujan deras banget gitu. Jadi dari dormi kami tuh mau nurunin barang-barang buat masukin ke busnya itu kayak super hektik karena udah dikejar buat mau ke bandaranya, mana lagi hujan, jadi kayak sampai-sampai kami makan siangnya, makan paginya itu di bandara. Jadi di boxin dari Polaris. Langsung dari dormitory ya? Iya, Itu langsung ke dormitory. Tapi waktu itu sudah ada gambaran nggak sih nanti kegiatannya ngapain aja? Sebelumnya sih belum ada gambaran kegiatan di sini bagaimana atau nanti di sini bakal melakukan apa gitu, Miss. Soalnya buat persiapan itu lumayan mepet gitu, Miss. Rumornya memang keluar sebulan sebelum kami berangkat. Namun kepastian dari rumornya itu semingguan kami mau berangkat, Miss. Jadi kami itu les persiapan gitu, Miss. Dan di sini pun belum tahu mau ngapain gitu. Namun pas di sini Pak Radit memberitahu kami kanit aktivitas gitu, Miss. Kalau di sini tuh bakalan ada pertukaran budaya, Miss. Jadi di sini tuh kami lebih berfokus mengambil budaya sini buat dibawa ke Sumbar, dan kami membawa budaya Sumbar buat dipraktekin di sini gitu, Miss. Biar jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang di sini gitu. Menarik banget ya. Menarik. Nah, waktu sudah tahu kalau nanti akan ada pertukaran budaya, kira-kira ada cerita lucu nggak sih ketika tahu kalian kan mulai berkenalan dengan budaya yang ada di sini? Nah, itu ada cerita menarik. Mungkin saat latihan nari, mungkin badan kami masih kaku mungkin, Miss. Menggerakkan badan, dan juga kami juga masih buta waktu main karawitan. Mungkin itu sih, Miss, lucunya. Kegiatannya Ya. apa aja sih selain budayanya, apa aja yang dipelajari di sini? Budayanya itu yang dipelajarin kalau untuk taruna sendiri itu ada latihan karawitan, dan untuk taruni itu ada latihan tarinya itu tadi Sparkling Surabaya. Jadi ini ada hal yang menarik kalau bagi saya sebagai seorang taruni. Jadi kalau tarian dari khas Sumbar tepatnya itu kayak dia lebih gerakannya lebih tegas, lebih menghentak dan menghentak gitu nih. Jadi sedangkan kalau tari Sparkling Surabaya itu tariannya lebih luwes ya. lebih luwes. Jadi kayak ayunan
keelokan tubuhnya lebih dipamerkan gitu kan. Jadi kayak mungkin itu kendala kami, terutama Taruni dari Sumber, karena nggak biasa kan yang gemulai gitu. Biasanya tariannya tari film yang tariannya tegas gitu. Jadi itu sih jadi suatu challenge tersendiri dari kami. Kalau Tapi Dika? seiring berjalannya waktu Miss, kami juga udah mulai mahir Miss, nari Taruni udah mulai mahir, dan kami juga udah mulai bisa memainkan alat musik karawitan Miss. Kalau Dika gimana? Kalau saya ada sih cerita lucu Miss. Sebenarnya banyak, tapi mungkin di sini yang sangat lucu gitu Miss. Saya tuh merasa tertrigger gitu Miss. Soalnya pas di Sumbar kan minoritas itu Miss yang dari Jawa. Oh. Jadi kami tuh sering berkomunikasi dengan bahasa daerah. Ditegur sama teman bahasanya bahasa Indonesia dong gitu. Iya. Kami tuh merasa biasa aja, coba deh belajar bahasa Minang gitu Miss. Iya. Pas di sini saya ngerasanya di sini minoritas Minang gitu Miss. Pas teman-teman yang lain ngomong bahasa Jawa saya nggih gitu aja Miss. Ini saya gak paham sebenarnya gitu Miss. Aslinya memang dari Jawa atau gimana waktu di sana? Oh, waktu di sana yang teman-teman tuh asli dari Jawa Miss. Oh gitu. Ngomong Jawa gitu. Jadi gak ngerti bahasa Minang gitu. Tapi kami yang mayoritas berbahasa Minang tidak memberikan Malah kebalik gitu, ya. Miss. Ya jadi kan kalau untuk saya sendiri selama berada di Surabaya di Jawa, cuman taunya itu yang paling panjang kalimat itu sopo jenenge, terus nengkene nengkono. Udah lancar berarti sekarang. Iya kabarnya, tapi kayak yang kalau misalnya teman-teman yang udah kayak orang Jawa yang udah panjang banget ngobrolnya satu sama lain, interaksi kayak aduh orang paham. Tapi waktu di sini ngeblend ya sama teman-teman yang dari Surabaya. Teman-teman Surabaya itu sangat ramah banget, kayak baru pertama kali itu kayak ngerasanya udah bukan kayak di lingkungan baru gitu, karena teman-temannya sangat welcome juga, kayak mau berbaur sama kami dan kayak enggak yang segan bergengsi buat say hi gitu, buat mendekatkan diri. Jadi kayak kami ngerasa udah langsung klop sih, agak ada kendala sama sekali untuk beradaptasi selama berada di Poltek Surabaya. Tepuk tangan dong, ini juga ada teman-teman yang dari Surabaya yang lagi nonton nih Sobat Poltek Cloud. Tepuk tangan dulu. Kalau Dika sendiri gimana ceritanya? Kalau terus Miss sebelum berangkat ke sini sih Miss, ada sih saya dicengin gitu sama teman-teman Miss. Dicengin kayak gimana? Jadi kebetulan saya di Sumbar jadi tim sepak bola juga Miss. Jadi kayak ngasih bercandaan gitu lah Miss, jokes gitu, ngelempar jokes. Besok kalau ada PTK, Dika udah gak main di Poltek Sumbar nih, udah jadi pemain Surabaya, udah gitu. Udah kayak diasingkan gitu Miss. Tapi emang jokes aja, fake jokes aja gitu Miss. Gak ada maksudnya mendiskriminasi saya pindah ke sini. Tapi menurut saya tuh kalau diingat-ingat gitu Miss, memori yang lucu juga gitu Miss sebelum berangkat ke sini gitu loh. Tapi ketika nyampe sini lebih milih mana nih akhirnya sekarang? Di situ saya bingung. Kalau Rilo goyah, sendiri, iya mulai goyah ya. Kalau Rilo gimana? Sebenarnya banyak cerita yang mengesankan di sini Miss. Mungkin salah satunya saat pertama kali kami datang ke Politeknik Pelayaran Surabaya, itu kami tuh disambut dengan teman-teman taruna-taruni di sini Miss. Jadi kami datang malamnya habis makan malam itu langsung diajakin ke kantin, mereka beliin kami makanan, minuman, ditraktir Miss. Terus habis apel kami diajak main-main ke barak mereka, main-main ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu Miss. Terus waktu itu kan berarti kan kegiatannya sudah mulai nge-plan. Apa aja sih kegiatannya selain budaya gitu? Sempat jalan-jalan di Surabaya nggak? Sempat. Kemana aja? Jadi waktu pertama kali minggu pertama pesiar itu kami ke Kapalati Bung Tomo, Kapalati nyebawa ke Surabaya, terus ke Pelabuhan Tanjung Perak, terus ke Makam Sunan Ampel, juga udah ke Surabaya North Bay, ke Monumen Tugu Nasional, sama monumen Museum 10 November, terus juga pergi ke Pantai Kenjer, namanya pergi Kenjeran, terus ke Masjid Agung. ke Masjid Agung, sama yang terakhir itu ke Makassar. Oh, Mount Castle, sekitar Surabaya keliling-keliling ya semuanya ya. Itu dilakukan setiap hari Sabtu. hari Sabtu, hari bebasnya lah ya istilahnya ya. Terus dari kunjungan kalian ke beberapa destinasi yang ada di Surabaya ini mana yang paling menarik? Dari Lido dulu. Mungkin bagi saya yang paling mengesankan itu saat mengunjungi Kapalati, Miss. Karena di sana kita bisa melihat bagian dalam kapal, terus ruang mesin, bagian dek,
Dan kita bisa juga foto-foto di sana Miss untuk dipamerkan di Instagram gitu Miss. Bagian mana yang dipamerin nih ceritanya nih? Foto-foto di kapal latihnya Miss, bersama dengan kru-kru kapal di sana dan juga teman-teman yang ikut ke sana Miss. Kalau di Sumber sendiri ada kapal latih atau? Kami mungkin di Poltek Sumber belum ada kapal latih besar sekarang. Tapi Iya. doakan aja semoga nanti kedepannya juga punya kapal latih sendiri seperti Iya. Poltek Surabaya. Berarti itu pengalaman pertama juga ya waktu Iya. di kapal latih ya. Oke, kalau dari Cia, Ya, yang paling menarik di mana? yang menarik itu kalau untuk saya di Surabaya North Bay Kenapa? karena kayak vibes dari pelabuhannya itu kayak lebih modern, kayak ada jembatan di sebelah itunya, ada Kalau Rido? Kalau di Kam, Oh dia, iya Dika. kalau menurut saya sih di Makassar nih. Makassar. Soalnya saya sangat menyukai kayak teknologi kayak kapal selam, helikopter yang berhubungan dengan militer lah gitu, Miss. Tapi di sana ekspektasi saya, penasaran saya baru terjawab, Miss. Soalnya saya berekspektasi kapal selam itu kayak di film-film, Miss, seperti yang digambaran film Battleship segala macam dengan teknologi yang visioner gitu, Miss. Pas saya masuk ke dalam, ini kok besi semua gitu, tidak senyaman yang kelihatannya gitu, Miss. Kayak di film robot. Kapal selamnya yang lama ya, yang jadi Lama gitu, Miss. Itu sih, Miss, yang paling berkesan menurut saya, Miss. Oke. Nah, dari kalian di Surabaya udah 3 bulan ini. Kurang lebih Closing statement dong, kira-kira kesan-kesannya atau mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang di Surabaya apa gitu. Silakan. Oke, jadi closing statementnya itu terutama buat Pak Surozi, karena Pak Surozi awalnya kan teman-teman semua bilang kalau Pak Surozi itu kayak terkenalnya kayak garang banget, killer banget gitu kan. Tapi ternyata kalau secara pribadi saya ngerasainnya Pak Surozi sangat baik banget, karena saya ingat kali waktu pertama kali kami berinteraksi itu Pak Surozi nganterin saya ke poli karena saya lagi sakit. Jadi Pak Surozi nganterin ke poli, setelah itu kayak mulai interaksi lagi dan Pak Surozi baik banget meskipun ketika saya jaga ketahuan tidur tetap juga di jalan jongkok dan push up 50. Pak Surozi sih the best meskipun killer kata teman-teman sekalian, tapi nggak sekiller itu kok, tenang aja. Terus kesan-kesannya buat teman-teman semua, terutama Ara, ada teman saya Ara baik banget dari awal teman pertama gitu di Bara yang orangnya sangat ceria dan riang banget. Jadi buat Ara terima kasih udah bareng-bareng sama Cia, dari mungkin waktu itu saya juga pernah kayak curhat sedih cerita segala macam. Terus Ara juga baik banget. Dan teman-teman semua yang lain juga, Ara, ada Aviana, ada Dea, juga ada pokoknya semua teman-teman Transla dan semua teman-teman selama di Barat juga, pokoknya semua itu santun, habis itu friendly. Jadi kayak saya ngerasanya bukan di tempat lain, tapi kayak serasa saya bersama teman-teman saya bersama teman lesing saya sendiri. Jadi buat teman-teman semua terima kasih sudah menerima kami Taruni dari Sumber dengan baik dan mau berinteraksi tanpa ada diskriminasi. Oke, kalau Dika gimana? Kalau saya sini ada pesan dan kesan untuk perkumpulannya circle kami lah gitu, Miss. Boleh. Circle Mabes Banser gitu, Miss. Apa itu? Ada tempat di dormitory Alpha Herats, Miss. Barat 305 gitu, Miss. Iya. Buat teman-teman di Mabes Banser, semangat terus, cerita-cerita kita semoga terrealisasikan, suatu saat kita menjadi orang yang besar seperti yang kita ceritakan. Terus ada pesan semangat buat teman saya, Miss. Boleh, silakan. Buat teman saya Abior, semangat, apapun yang dialami tetap semangat, jangan bersedih, pasti ada gantinya bagi yang hilang tersebut. Oke, kalau Rido? Kalau saya tuh sangat terkesan dengan keramah tamahan orang di sini, Miss. Taruna-taruninya, dosennya, bapak ibunya, terus pasuhnya itu sangat mendidik, sangat tegas dan sangat menyenangkan. Pesan dari saya, terima kasih telah menerima kami taruna-taruni dari Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, karena telah disambut, dilayani dan juga diberikan fasilitas yang sangat baik sehingga kami betah di sini. Jika ingin diperpanjang, kami ingin diperpanjang sebenarnya. Tapi kami harus balik ke sekolah kami Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Ya itu.
Terima kasih. Sampai bikin kerasan gitu ya. Iya. Jadi kayak mungkin kayak quotes yang sangat populer sekarang itu kayak people come and go, dan mungkin kayak kita bacanya kayak saya people come and go, orang juga datang dan pergi, tapi ternyata sekarang setelah saya merasakan ya people and come and go itu emang beneran nyata, dan ya ada sedih-sedih dalam bawahnya sedikit. Bawa momen haru berarti. Momen harunya sedikit. Oke. Tapi semoga buat teman-teman sekalian kita bertemu di lain waktu dengan kesuksesan yang menyertai kita nanti. Amin. Sukses juga untuk Cia, Dika, sama Rido sama teman-teman dari Poltek Sumbar ya. Mudah-mudahan persahabatan yang baik ini bisa terus terjalin ya kan. Nanti untuk adik-adik kelasnya bisa berbagi juga gitu. Semuanya UPT-UPT yang ada di BPSDM Perhubungan ini bisa mengeratkan diri gitu karena kita memang saudara. Terima kasih Cia, Dika, Terima Rido kasih. atas waktunya. Tepuk tangan dong. Nah, Sobat Poltek Surabaya, itu tadi ngobrol santai untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi yang mendatang dengan narasumber yang tentunya luar biasa. Sampai jumpa.